Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan diskusi mengenai gizi olahraga. Pada pertemuan kali ini yang akan kita diskusikan adalah bagaimana adaptasi dari sistem kardiorespirasi yang meliputi sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi kita selama exercise atau selama olahraga. Minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana metabolisme energi selama seseorang melaksanakan olahraga atau selama exercise, dan hari ini atau pada kesempatan ini kita diskusikan mengenai bagaimana sih kalau orang olahraga itu sistem kardiorespirasinya, ya, jadi kardiovaskulernya, bagaimana sistem peredaran darahnya, bagaimana jantung dalam memompanya, bagaimana adaptasi yang terjadi pada otot, pada bukan pada otot ya, pada pembuluh darah, kemudian bagaimana respirasi kita, bagaimana pernafasan kita. Kenapa ini perlu dipahami? Karena seorang ahli gizi olahraga harus memahami dengan baik apa yang terjadi pada kondisi fisiologis atlet yang didampingi. Oleh karenanya nanti semakin memahami prinsip dari orang yang akan melaksanakan exercise, fisiologisnya seperti apa, maka nanti akan dengan memberikan akan lebih tepat dalam memberikan masukan-masukan atau treatment-treatment terkait asupan gizi dari seorang atlet. Kita masuk ke materi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan mengenai mekanisme adaptasi di dalam tubuh seseorang selama melaksanakan exercise. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi selama orang itu melaksanakan olahraga dari sisi kardiorespirasinya. Nah, yang nanti akan kita diskusikan ya, perubahan-perubahan itu yang pertama meliputi heart rate atau denyut jantung atau laju jantung. Jadi bagaimana jantung itu dipompa selama kurun waktu tertentu. Kemudian ada stroke volume atau volume atau jumlah sekali pompa itu jantung itu mampu seberapa banyak dalam memompa darah atau kuota pompaan. Kemudian ada cardiac output. Cardiac output itu hasil dari perkalian antara sekali mompa itu jantung berapa ya, SV, kemudian dikalikan berapa kali dia memompa di dalam 1 menit. Kemudian kita juga akan diskusikan mengenai adaptasi tekanan darah pada orang yang sedang exercise, itu tekanan darahnya apakah naik apa turun. Kemudian aliran darah juga akan kita diskusikan apakah dia naik atau turun. Nah, kemudian di sini ada VO2. VO2 itu artinya seberapa banyak oksigen itu didistribusikan di dalam tubuh kita. Ya, jadi distribusi oksigen atau pemanfaatan oksigen oleh tubuh itu diukur dari Q kali A min V. Q itu adalah cardiac output. Kalau dijabarkan itu hasil kali dari HR dan SV ya, denyut jantung dikalikan pompaan jantung. Kemudian dikalikan oksigen yang ada pada arteri. A itu arteri, kemudian V itu vena. Jadi yang ada arteri di dalam tubuh kita dikurangi dengan yang ada pada vena. Nah, itu disebut sebagai VO2 max ya, atau oksigen, kapasitas oksigen yang mampu dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, nanti stamina seorang atlet itu diukur dengan VO2 max ya. Semakin banyak atau semakin besar VO2 max dari seorang atlet atau seseorang, dia akan menunjukkan banyaknya oksigen yang mampu dimanfaatkan oleh tubuh seseorang itu, atau
banyaknya atau seberapa besar sistem aerobik itu mampu berjalan. Nah, kalau oksigennya banyak ya dimanfaatkan atau didistribusikan di dalam tubuh, artinya seseorang itu mampu memproduksi energi dengan jumlah yang lebih besar ya, otomatis nanti staminanya akan juga lebih banyak karena sistem energi yang digunakan adalah sistem aerobik. Jadi semakin tinggi VO2 max maka semakin besar atau semakin tinggi atau semakin bagus stamina dari seorang atlet. Nah, kita akan diskusikan satu persatu bagaimana mekanisme adaptasi dari tubuh seseorang melalui berbagai aspek yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah heart rate atau denyut jantung atau laju jantung atau kecepatan pompaan jantung. Kalau nanti ke depan kita singkat saja dengan HR atau ya HR ya. Pada orang yang istirahat atau kita sedang santai ya duduk atau sedang istirahat tidur misalnya, maka denyut jantung kita atau nadi, kalau kita ukur dengan nadi ya kita bisa lihat di telapak di dekat telapak tangan kita ya, denyut nadi kita atau di bagian leher sini. Nah, masing-masing orang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang terasa sekali, ada yang terasa tapi pelan, karena masing-masing memiliki ketebalan lapisan kulit yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang pada saat istirahat itu jantung itu 60 sampai 80 kali per menit denyutnya ya. Pada nadinya itu kalau kita lihat, kita ukur ya, nanti teman-teman bisa ukur sendiri, per menit itu rata-rata 60 sampai 80. Nah, pada orang yang terlatih atau pada atlet yang sudah sangat bagus kapasitas aerobiknya, itu kadang-kadang itu per menit itu hanya sekitar 28 sampai 40 kali. Loh, kenapa kalau orang yang terlatih dia lebih sedikit? Karena orang yang terlatih itu semakin efisien. Ya, semakin efisien sistem aerobiknya, sudah kita diskusikan minggu lalu. Kalau dia efisien sistem aerobiknya, maka kebutuhan dia akan oksigen akan sedikit ya, atau lebih sedikit, sehingga jantung itu tidak perlu memompa terlalu cepat. Pada orang-orang yang tidak terlatih ya, yang tidak pernah exercise, maka sistem aerobiknya kurang efisien sehingga butuh oksigen lebih banyak. Oleh karenanya kompensasinya adalah denyut jantungnya itu atau denyut nadinya nanti akan lebih tinggi per menitnya. Nah, ini meskipun demikian juga dipengaruhi oleh adanya ini ya, environmental ya, atau faktor dari lingkungan ya. Semakin tinggi temperatur, semakin ada perbedaan ketinggian, kemudian ada suasana yang misalnya mencekam ya, itu juga akan mempengaruhi kecepatan dari denyut nadi atau denyut jantung. Nah, sebelum exercise ya, pre-exercise ini umumnya lebih tinggi daripada RHE pada saat istirahat. Jadi pada saat istirahat kemudian mau melaksanakan exercise, ini biasanya mengalami kenaikan. Nah, kemudian kenaikan HR ini akan meningkatkan akan semakin meningkat dengan meningkatnya intensitas dari exercise. Jadi semakin tinggi intensitas dari olahraga, maka denyut jantung akan semakin cepat. Ya, nanti teman-teman mungkin bisa coba ya, pada saat diam berapa kali per menit, kemudian push up sekitar 10 kali sampai 20 kali kalau kuat. Setelah itu diukur lagi denyut nadinya kira-kira per menitnya berapa. Apakah pada saat istirahat itu masih dalam tahapan tataran normal 60 sampai 80 atau lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini ya, jadi pada penggunaan oksigen ya, semakin tinggi penggunaan oksigen atau VO2 max pada saat dia mencapai 100% ya, dia semakin tinggi atau semakin menaik juga HR-nya. Jadi HR akan meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas dari olahraga.
Nah, kemudian variabel yang kedua yang akan mengalami perubahan atau pergeseran selama exercise atau selama olahraga adalah stroke volume atau kuota apa ya namanya, intinya satu kali memompa itu jantung itu volumenya berapa, atau volume pompaan biasanya kalau sering disebutnya. Jadi volume dalam satu kali memompa, volume darah dalam satu kali pompaan jantung, volume darah dalam satu kali pompaan jantung. Nah, ini juga akan naik seiring dengan meningkatnya intensitas dari exercise. Loh, kenapa kenapa SV itu akan naik dengan intensitas olahraga yang naik? Ya karena pada saat orang olahraga itu kebutuhan akan ATP kan naik. Oleh karenanya kebutuhan akan substrat, ya baik itu glukosa, karbohidrat, lemak, protein, air ataupun oksigen itu juga akan naik kebutuhannya. Nah, otomatis pabrik-pabriknya itu butuh semakin banyak substrat dan semakin banyak oksigen, semakin cepat pula. Oleh karenanya kompensasi tubuh seseorang akan meningkatkan laju dengan cara mempercepat denyut jantung, kemudian juga akan meningkatkan, ya, dalam satu kali pompaan itu kuotanya ditingkatkan, meningkatkan SV-nya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi SV, ya. Yang pertama adalah volume darah yang kembali dari vena, ya. Jadi kalau kita ingat dulu ada sistem peredaran darah besar, ya, dari bilik kiri kemudian ke seluruh tubuh, ke serambi kanan. Bilik kiri itu ke aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke sel tubuh, kembali ke vena, ya, vena cava, kemudian baru ke serambi kanan. Sebaliknya yang peredaran darah kecil bilik kanan, kemudian vena arteri paru-paru atau arteri pulmonari, kemudian paru-paru, kemudian kembali ke jantung melalui vena cava. Nah, di situ ada aliran darah yang berbeda-beda. Semakin kecil darah yang kembali dari seluruh tubuh ke jantung, ya, melalui vena, maka semakin kecil juga SV-nya. Kemudian distensibilitas atau fleksibilitas dari ventricle, ya, dari bilik. Ventricle itu bilik atau bagian jantung yang bawah itu yang digunakan untuk memompa, ya, semakin dia kuat, ya, semakin elastis, maka semakin tinggi SV. Kemudian kontraksinya semakin kuat juga akan meningkatkan kuota dalam satu kali pompaan atau volume dalam satu kali pompaan. Kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan dari arteri paru-paru. Semakin tinggi ke yang kembali dari paru-paru, maka akan semakin banyak yang akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini SV ini juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas olahraga. Nah, umumnya SV ini akan mentok pada saat seseorang mencapai VO2 max 40-60%. Berbeda dengan HR tadi, ya. HR itu semakin meningkat, dia akan meningkat terus pada saat meskipun VO2 max itu sampai ke angka 100% atau penggunaan maksimal, ya. Tetapi untuk SV, ya, SV ini dibatasi sampai 40-60%, ternyata sudah mulai stagnan, tidak meningkat lagi. Nah, ini SV ini dipengaruhi oleh posisi tubuh juga, ya, pada saat dia posisinya vena itu memungkinkan. Intinya vena itu ada pada kondisi yang mengembalikan darah ke jantungnya itu lambat, maka dia SV ini juga akan lambat juga. SV ini akan menurun juga volume pompaannya. Jadi dia akan dibatasi pada
VO2 max 40 sampai 60%. Kalau kurva dari HR tadi semakin linear ya, semakin tinggi intensitas semakin naik ya. Tapi kalau SV dia ada batasannya. Jadi yang memungkinkan untuk memberikan suplai oksigen atau suplai substrat maksimal adalah kecepatan dari denyut jantung atau denyut nadinya. Karena volume dalam satu kali pompaan itu dibatasi peningkatannya sampai ke VO2 max 40 sampai 60%. Jadi kompensasi tubuh seseorang akan meningkatkan denyut jantungnya sampai ke arah maksimal. Nah, di sini ada beberapa. Jadi an increased volume of blood enters, jadi sebuah peningkatan volume darah yang memasuki ventricle atau bilik ya, menyebabkan bilik itu terisi penuh, kemudian dia berkontraksi. Jadi semakin banyak darah yang kembali dari seluruh tubuh ke bilik ya, dia akan meningkatkan dari SV-nya. Kemudian increase ventricular contractility atau peningkatan dari kontraksi bilik ya, disebabkan oleh peningkatan stimulasi dari sistem saraf simpatik ya. Jadi namanya kerja jantung itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik, di mana kondisi tubuh itu ada dalam keadaan siaga ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang emosional ya, SV ini juga akan naik karena sistem saraf simpatik akan bekerja, misalnya sedang deg-degan, kemudian takut ya, marah, cemas ya, atau misalnya teman-teman yang bertemu dengan lawan jenis yang disukai ini juga akan naik ya, karena di situ ada pengaruh dari sistem simpatik ya. Kemudian penurunan dari total resistensi periferal ya, ini disebabkan oleh peningkatan vasodilatasi darah yang untuk mengaktifkan ini ototnya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, SV ini dia ada batasan di mana dia tidak bisa dinaikkan ya, berbeda dengan tadi HR. Nah, kemudian cardiac output ya. Cardiac output ini adalah total dari volume SV ya, SV dikalikan dengan HR. Jadi intinya di dalam 1 menit ya, itu darah itu mampu dipompa oleh jantung itu berapa. Nah, itu yang disebut sebagai cardiac output. Jadi total kapasitas pompaan jantung di dalam 1 menit. Nah, ini pada kondisi-kondisi orang yang istirahat itu sekitar 5 liter darah yang mampu dipompa atau disirkulasikan ke seluruh tubuh selama 1 menit. Nah, kemudian dengan meningkatnya exercise ya, atau intensitas olahraga yang meningkat, nah ini dalam 1 menit itu mampu memompa sekitar 20 sampai 40 liter. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat exercise itu kinerja jantung itu luar biasa besar. Nah, oleh karenanya pada saat terjadi aterosklerosis ya, atau penyumbatan akibat plak yang dibentuk oleh kolesterol, maka ini akan menyebabkan kalau orangnya sudah punya plak di pembuluh darahnya, kemudian tidak pernah olahraga, kemudian melaksanakan olahraga yang ekstrim, nah makanya sering terjadi kondisi gagal jantung, di mana pembuluh darah yang memberikan oksigen ke jantung itu berhenti atau terjadi sumbatan dan terjadi stroke di sana.
pecah ya, karena pada saat exercise apalagi intensitas tinggi itu cardiac outputnya itu meningkat hingga 4 sampai 8 kali lipat dibandingkan dengan pada saat istirahat. Nah, ini berbeda-beda ya, tergantung bagaimana seseorang itu, apakah dia terlatih apa tidak, kemudian tergantung juga ukuran tubuhnya. Ya, semakin besar ukuran tubuh maka cardiac output perlu bekerja lebih keras karena dimensi yang akan didistribusikan zat gizi maupun oksigen itu lebih besar. Kemudian juga semakin dia terlatih ya, endurance atau sering melaksanakan exercise yang durasi lama, maka dia semakin efisien sehingga cardiac outputnya nanti tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi meskipun naik tetapi dia akan lebih 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 rendah dibandingkan dengan yang tidak pernah terlatih. Nah, kemudian poin kunci pada HR, kemudian SV dan CO ya, semakin tinggi intensitas dari exercise ya, atau olahraganya yang semakin intensitas yang semakin naik, maka HR akan naik secara proporsional sampai pada tahap yang maksimal. Jadi meskipun VO2 max masih sudah mencapai 80, 90%, bahkan sampai 100%, maka HR akan meningkat secara proporsional terus-menerus. Nah, sedangkan yang SV perbedaannya adalah dia akan meningkat secara proporsional, tapi pada saat VO2 max mencapai 40-60%, nah dia akan berhenti ya. Dia tidak akan meningkat lagi ya, kecuali orang yang sudah terlatih, yang dia lebih efisien di dalam menggunakan oksigen. Jadi pada orang yang terlatih ya, SV-nya juga akan meningkat secara proporsional. Jadi perbedaannya adalah orang yang terlatih itu ternyata SV atau dalam satu kali memompa itu jantungnya itu mampu memompa lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih ya. Jadi ada perbedaan di sana. Jadi semakin terlatih, semakin sering olahraga, maka dalam satu kali memompa itu jantung akan mendistribusikan darah lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah olahraga. Nah, kenaikan antara SV dan HR ini dua-duanya berkontribusi terhadap kenaikan pada cardiac output atau pada CO-nya. Nah, kemudian di sini adalah tekanan darah. Tadi kita sudah diskusi mengenai HR, SV, dan CO. Sekarang adalah tekanan darah atau blood pressure. Mean arterial pressure atau tekanan arteri rata-rata ya, akan meningkat selama exercise. Jadi orang yang sedang exercise atau sedang olahraga itu rata-rata tekanan darah yang melewati arteri akan naik ya. Jadi semakin tinggi intensitas ya semakin naik secara proporsional. Untuk sistolik ya, tekanan darah di mana darah keluar dari jantung. Sistolik diastolik kan sudah hafal teman-teman tentunya ya. Jadi kalau sistolik itu pada saat darah keluar jantung melalui arteri, kalau diastolik adalah pada saat kembali ke jantung melalui vena. Nah, untuk diastolik tidak terlalu signifikan ya perubahannya, karena memang tujuan utama dari peningkatan sistolik adalah secepat mungkin mendistribusikan oksigen dan zat gizi atau substrat untuk menghasilkan ATP.
sehingga perlu adanya peningkatan kecepatan dengan meningkatkan tekanan. Nah, peningkatan tekanan itu tadi kemudian akan memicu peningkatan aliran darah ya, sehingga substrat maupun zat gizi itu mampu diterima oleh sel terutama sel otot untuk produksi ATP. Jadi intinya otot butuh ATP, kemudian ATP-nya kebutuhannya tinggi ya, sehingga sebisa mungkin ya tubuh kita, sistem homeostasis kita akan mendistribusikan substrat yang digunakan untuk menghasilkan ATP itu secepat mungkin ke otot. Nah, selain substrat juga akan mendistribusikan secepat mungkin oksigen ke otot. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan meningkatkan cardiac output, ya meningkatkan HR dan SV, kemudian juga bisa juga dengan meningkatkan tekanan darah sistolik. Jadi kompensasinya ke sana. Jadi bisa dibayangkan pada orang yang tidak terlatih, di mana sistem itu tidak terbiasa bekerja cepat, nah maka dia nanti akan merasa kepayahan, dan tadi dampaknya ke kelelahan dini ya, yang dipengaruhi oleh sistem-sistem kemarin, sistem metabolisme energi, atau pada kondisi-kondisi di mana peredaran darah itu sudah tidak lancar karena ada plak-plak, itu akan berisiko ya. Jadi akan berisiko ke terjadinya stroke. Stroke itu di sini adalah pecah ya, stroke penyakit, bukan stroke volume ya, tapi terjadinya pecahnya pembuluh darah atau terhambatnya distribusi oksigen yang menuju ke jantung. Nah, ini ya gambarannya ya. Jadi kondisi ini adalah tekanan sistolik pada lengan ya, kemudian di sini ada tekanan sistolik pada kaki. Dia akan naik secara proporsional pada saat exercise. Jadi tekanan darahnya ini naik. Makanya orang kalau akan mengukur tekanan darah itu diusahakan pada kondisi tidur, istirahat, sehingga di situ benar-benar dalam fase yang resting ya, atau sedang istirahat. Kalau dia sedang berlari kemudian ditensi ya naik, ya, akan naik dibandingkan dengan pada saat dia istirahat. Nah, kemudian tekanan darah ini ya pada kondisi exercise tadi ya, dia akan naik. Di sini pada kondisi-kondisi exercise yang statik atau stabil, dia juga akan naik pada kisaran sekitar 480 ya per 350 mm Hg. Jadi ini juga bervariasi ya, pada orang normal itu 120, tapi pada saat orang lari, misalnya lari sprint ya, pada kondisi-kondisi puncaknya dia akan naik tekanan darahnya. Tapi ini bervariasi tergantung individunya. Kemudian redistribusi dari darah atau aliran darah. Jadi tadi ya ada HR, kemudian SV, ada CO, kemudian ada tekanan darah atau blood pressure, kemudian di sini adalah aliran darah. Tentunya karena adanya kompensasi dari peningkatan HR, peningkatan SV, kemudian peningkatan CO, peningkatan BP atau blood pressure ya, maka aliran darah kecepatannya akan naik ya. Jadi karena kompensasi itu memang aliran darah akan naik, tujuannya adalah mempercepat dan memperbanyak suplai substrat maupun suplai oksigen ke seluruh sel-sel tubuh, khususnya sel otot pada saat exercise ya. Jadi akan meningkatkan yang pertama ini ya aliran darah yang
ke otot, kemudian aliran darah pada kulit ya. Tetapi yang menuju ginjal, kemudian menuju sistem gastrointestinal akan turun. Ya memang fokus tubuh kita akan diarahkan ke sistem siaga, ke sistem simpatik. Ya sehingga gastrointestinal maupun proses filtrasi ginjal itu akan minimal karena substrat maupun oksigen itu aliran utamanya ditujukan pada sel otot. Nah ini ya, pada kondisi-kondisi bisa dilihat ini, jadi ada aliran darah pada ginjal pada saat istirahat sekitar, jadi jantung memompa, kemudian distribusi terbanyak adalah pada ginjal. Proses istirahat itu memang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari intinya ginjal itu kan filtrasi ya. Bagaimana istirahat itu memang proses detoksifikasi berjalan dengan maksimal di sana. Kemudian di sini exercise ya. Semakin tinggi intensitas dari exercise, maka porsi aliran darah yang menuju ke ginjal akan berkurang. Kemudian di sini pada kulit dia akan naik, kemudian dia turun. Nah pada otot dia akan proporsional naik. Semakin tinggi intensitas exercise, semakin tinggi aliran darah yang naik menuju ke sana. Ya karena memang tujuan utama dari beberapa kompensasi itu adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan suplai substrat maupun suplai oksigen ke sel otot untuk produksi ATP. Intinya itu, sehingga SV naik, HR naik, HR dan SV berkombinasi menyebabkan CO naik, cardiac output naik. Adanya cardiac output yang naik itu akan memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, kemudian aliran darah juga akan naik. Sirkulasi akan berjalan lebih cepat ya, lebih tinggi, tekanan lebih tinggi, aliran lebih cepat ya. Kemudian suhu tubuh juga akan sedikit naik. Nah di situ digunakan untuk mendorong supaya sel-sel yang ada, sel-sel yang otot yang ada pada tubuh itu mendapatkan substrat maupun mendapatkan oksigen yang optimal untuk produksi ATP selama exercise atau selama olahraga. Nah, pada orang yang terlatih, sistem ini akan menjadi lebih efisien. Sehingga kemarin kita sudah diskusikan ya, pada orang yang terlatih, sistem aerobiknya akan lebih efisien dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Oleh karenanya, pada orang-orang yang terlatih ya, maka peningkatan HR, peningkatan SV, peningkatan CO itu tidak terlalu se ekstrim orang yang tidak terlatih. Nah ini kondisi-kondisi yang kompensasi tubuh pada saat ada perbedaan atau pada kondisi lingkungan yang berbeda ya. Nah ini pada kondisi-kondisi suhu yang tinggi maka stroke volume ini tidak terlalu meningkat ya, karena pada saat suhu tinggi, penguapan tinggi, sehingga volume darah akan turun, akan menguap melalui keringat, sehingga total darah yang ada itu turun. Karena total darah atau volume darah turun, maka kompensasi yang mampu digenjot adalah HR. Maka pada saat kondisi dehidrasi, HR ini akan lebih tinggi dibandingkan pada saat kondisi yang tidak dehidrasi. Kemudian
akan meningkatkan aliran sirkulasi darah yang melewati kulit. Kemudian ya, jadi intinya pada saat suhu yang tinggi penguapan terjadi melalui keringat, volume darah turun sehingga tubuh tidak mampu meningkatkan suplai substrat dan oksigen dengan SV. Oleh karenanya yang digenjot adalah HR. Nah, dengan semakin banyaknya HR tentunya juga akan semakin banyak darah atau substrat dan oksigen yang menuju ke sel-sel otot selama olahraga. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi HR ini akan semakin naik, kemudian SV di sini dia meskipun dia naik tapi dia pada saat VO2 max-nya tinggi dia akan turun, kemudian cardiac output dia akan cenderung naik. Nah, ini hitungan prediksinya ya. Ini adalah total oksigen ya, kemudian di sini adalah total oksigen yang ada pada arteri dari jantung menuju ke sel, kemudian ini adalah total oksigen dari sel kembali ke jantung. Nah, ya, pada istirahat ya, oksigen arteri dikurangi dengan oksigen vena ya, sekitar 6 ml per 100 ml dari darah. Nah, adanya perbedaan ini ya akan meningkat dengan meningkatnya exercise ya. Jadi akan berubah ya. Kondisi A-V ini akan berubah. Jadi oksigen yang ada pada arteri ini akan turun pada saat tubuh ini akan naik pada saat exercise, kemudian yang kembali dari sel itu akan turun karena sudah banyak yang digunakan untuk produksi ATP. Nah, jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi exercise, maka oksigen yang digunakan oleh tubuh akan semakin tinggi, sedangkan yang kembali ke jantung akan semakin sedikit. Jadi itu adalah kompensasi tubuh kita dari sisi sistem kardiorespirasi selama exercise. Pada intinya adalah semua kompensasi itu ditujukan untuk meningkatkan suplai substrat ya. Substrat itu ya bisa zat gizi berupa zat gizi makro ataupun mikro, kemudian suplai oksigen juga untuk menuju ke sel-sel otot sebagai bahan baku untuk produksi ATP. Karena pada saat exercise ya, ATP yang dibutuhkan oleh otot itu akan meningkat. Mungkin dari saya itu ya. Silakan dipahami. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan didiskusikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.